Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan ketiga mata kuliah Teknologi Informasi, di mana pada pertemuan kedua kita telah membahas tentang pengenalan apa sih teknologi informasi lebih detailnya lagi. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan mencoba membahas tentang pengendalian sistem komputerisasi. Apa sih pengendalian sistem komputerisasi itu? Nah, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Baik, pada pengertian sistem pengendalian internal, dari beberapa referensi yang kita pelajari, kita dapat mengetahui bahwa sampai pada awal abad 19 terminologi internal control system merupakan sebuah konsep yang dipahami meluas. Nah, sebelumnya yang lebih dikenal adalah internal check. Maksudnya ialah kegiatan klerikal, pemeriksaan atau akurasi atau kecermatan. Nah, bookkeeping yang pada saat ini lazimnya disebut verifikasi independen. Nah, pemeriksaan ulang secara independen pun artinya orang atau unit lain bukan yang mengerjakan pertamanya. Nah, ini yang jadi faktor pengertian dari sistem pengendali internal sendiri. Pengertian sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal dalam sistem informasi dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan jenis. Nah, yang kategori pertama adalah preventif, detektif, dan korektif, pencegahan dan deteksi dan koreksi lah, intinya seperti itu. Nah, yang poin nomor 2 adalah dictionary dan non-dictionary, kebijakan dan kebebasan. Oke, yang poin ketiga adalah voluntary dan mandated, sukarela atau diwajibkan. Terus yang poin nomor 4 adalah manual atau otomatis ya, kontrol secara manual atau dengan komputer. Poin kelima adalah kontrol perspektif, manajemen dan perspektif teknis. Poin keenam adalah aplikasi dan general controls. Oke, sistem pengendalian umum secara general, pengendalian umum atau general control adalah sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh. Yang artinya, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pengendalian internal tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan komputerisasi pada organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, pengendalian umum adalah merupakan payung dari kebijakan umum pengendalian dalam suatu organisasi. Apabila tidak dilakukan pengendalian tersebut, dapat berakibat negatif terhadap aplikasi atau kegiatan komputerisasi organisasi tersebut. Seperti itu. Oke, sistem pengendalian umum secara umum ya, general control yang karena pengendalian umum mengatur seluruh kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan komputerisasi atau teknologi informasi, maka keputusan pengendalian jenis ini merupakan wewenang atau domain manajemen, ya bersifat manajemen framework lah. Ya, dan oleh sebab itu beberapa textbook tidak menggunakan istilah pengendalian umum, melainkan pengendalian perspektif dari manajemen tersebut atau perspektif manajemen. Nah, ini digambarkan dalam general control pengendalian secara umum. Berikut adalah jenis-jenis pengendalian. Yang pertama adalah tentang organisasi dan manajemen. Nah, pemisahan fungsi departemen TI dan non-TI. Terus poinnya adalah pemeriksaan fungsi dalam departemen TI, otoritas transaksi, pengendalian personil, perancangan, penganggaran, dan sistem pembebasan kepada pemakai atau user. Nah, itu poin yang tercakup dalam organisasi manajemen. Nah, poin yang tercakup dalam piranti lunak dan keras adalah pengendalian piranti keras, hardware, dan pengendalian piranti lunak secara software. Nah, poin yang ketiga, pengendalian akses, yang dimana poin-poin ketiga ini mempunyai pokok yang terkait, yaitu pembatasan akses fisik dan logik, terus dokumentasi program, dan fasilitas-fasilitas online lainnya. Nah, dari jenis-jenis pengendalian itu
ya, ada 3. Nah, ada masuk ke software, ada perangkat keras atau perangkat lunak dan sebagainya. Masih dalam jenis-jenis pengendalian, nah poin nomor 4 ada data dan prosedur. Nah, di mana data dan prosedur ini adalah cakupannya adalah control group, file dan database, terus prosedur-prosedur standar, keamanan fisik, pemeriksaan internal. Poin nomor 5 adalah pengembangan sistem baru. Nah, partisipasi manajemen dan pemakaian, terus pengembangan standar dan pedoman, manajemen proyek, pengujian sistem dan konversi, terus penelaahan setelah pemasangan. Nah, ini yang paling penting ya dari beberapa jenis pengendalian dan sebagainya. Pada poin 6, nah pemeliharaan program. Nah, di dalam pemeliharaan program itu ada otorisasi dan persetujuan, prosedur standar dan dokumentasi, terus pengendalian program dan pelaksanaan pengujian terhadap perubahan. Nah, pada poin nomor 7 itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini melingkupi dokumentasi standar dan dokumentasi pendefinisian masalah, terus dokumentasi sistem, dokumentasi program, lalu dokumentasi operasional. Terakhir adalah dokumentasi pemakainya sendiri gitu. Pengendalian pucuk pimpinan. Nah, pucuk pimpinan atau top management adalah board of director atau yang disebut adalah dengan direksi. Nah, terdiri dari direktur utama terus dan para direktur lainnya. Direksi bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan termasuk bidang teknologi informasi. Nah, bagaimana auditor menganalisa perhatian atau kepedulian top manajemen terhadap fungsi teknoinformasi itu sendiri? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melihat bagaimana top manajemen terkait dengan sistem informasi seperti layaknya tugas pokok dan fungsi manajemen pada umumnya. Seperti itu. Nah, top manajemen bertanggung jawab untuk membuat master plan sistem informasi itu sendiri, meliputi rencana jangka panjang atau rencana jangka pendek. Nah, penyusunan rencana meliputi 3 hal, di mana poin pertama adalah kita harus mengetahui kesempatan dan masalah yang dihadapi organisasi sehingga teknologi informasi dan sistem informasi dapat digunakan secara efektif. Nah, poin nomor 2 adalah mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan teknologi dan sistem informasi yang diperlukan. Poin nomor 3 adalah membuat strategi dan taktik yang diperlukan untuk memperoleh sumber daya tersebut. Jadi, semuanya sudah dipikirkan atau sudah dalam rencana cakupan untuk mengaudit. Seperti itu. Nah, jenis perancangan pengendalian dibedakan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama adalah strategi plan, yang kedua adalah operational plan. Nah, hal ini harus selalu direview secara berkala dan diperbaharui jika diperlukan. Jadi tetap terus looping ya, mengulang terus kalau diperlukan. Karena memang setiap event audit itu pasti beda-beda lah kondisinya. Nggak selalu sama seperti itu. Nah, strategi plan sendiri bersifat jangka panjang. Yang pertama, penilaian kita harus tahu dulu poin-poinnya. Poin pertama ada penilaian terhadap kondisi teknologi informasi saat ini, terus kekuatannya, kelemahannya, serta tantangan dan ancaman saat ini. Nah, poin nomor 2 adalah tujuan dan arah jangka panjang jasa informasi masa depan harus disediakan strategi keseluruhannya terhadap intraorganisasi maupun interorganisasi. Jadi di luar organisasi ataupun di dalam organisasi tersebut. Nah, poin ketiga itu strategi pengembang visi di bidang teknologi informasi, aplikasi masa depan, kebutuhan dana,
pendekatan dari monitoring terhadap pelaksanaan strategi. Itu harus diterapkan dalam perancangan pengendalian ini. Nah, pada jenis perancangan optional plan atau rencana jangka pendek, itu ada poin 3, ada 3 poin sama. Poin pertama adalah progress report berisi keterangan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana sekarang. Perubahan yang besar terhadap platform, hardware atau softwarenya itu harus segera dilakukan gitu, hal yang barunya itu gitu. Terus poin nomor 2 berisi keterangan tentang perkembangan sistem, perubahan hardware dan software tadi. Nah, tambahan karyawan apakah ada dan pengembangannya bagaimana, terus penambahan sumber daya keuangan seperti apa? Apakah ada dana tambahan ataukah memang tetap dananya seperti itu gitu. Terus yang poin nomor 3 adalah berisi keterangan tentang kapan mulai selesainya setiap proyek utama, terus kejadian yang penting, prosedur kontrolnya seperti apa, proyek yang diterapkannya juga terkendali ataukah memang di luar dari target awal, seperti itu. Operasional komputer. Letak unit komputer di dalam suatu organisasi perlu diterapkan secara tepat. Ini pasti ya, harus tepat gitu. Ya, dimana ketika kita mengaudit kalau penerapannya nggak tepat ya salah juga. Nah, poin A, apakah merupakan unit fungsional sendiri yang dikepalai oleh salah satu eksekutif? Nah, itu harus jadi pertanyaan. Terus poin nomor B, sebagai bagian dari unit fungsional administratif atau sebagai bagian dari unit operasional. Nah, itu harus paham di situ ya. Kalau misalkan kedua poin A sama poin B itu tidak dipahami, ya maka tidak akan terjadi pemeliharaan yang sesuai dengan proyek sebelumnya. Pada struktur organisasi, fungsi teknologi informasi, secara umum teknologi informasi diletakkan pada fungsi departemen sistem informasi. Nah, di dalam departemen ini berisi bagian pengembangan sistem, bagian programming, bagian pengoperasian, bagian developnya, terus penyimpanan data, dan bagian pendukung atau kontrol lainnya. Nah, struktur organisasi pusat komputer secara tradisional terdiri dari bagian aplikasi. Nah, para sistem analis dan programmer isinya gitu. Terus nomor 2 adalah bagian produksi. Nah, terdiri dari para operator yang secara langsung menjalankan operasional komputer sendiri. Terus poin nomor 3 adalah bagian dukungan teknis. Terdiri dari para spesialis operating system, ahli database, ahli komunikasi data. Nah, itu ada di bagian pendukungan teknis. Nah, dalam kontrol terhadap pemakaian jasa, sistem informasi top manager ya harus membuat polis dan prosedur yang akan membuat user menggunakan jasa sistem informasi secara efektif dan efisien. Pastinya seperti itu. Ya kalau nggak efektif dan efisien ya kita nggak bisa membuat struktur organisasi itu menjadi lebih baik gitu. Nah, pada pengendalian manajemen pengembangan sistem. Nah, pengendalian, pengembangan, dan pemeliharaan sistem diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem. Serta untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa sistem berbasis teknologi informasi dikembangkan dan dipelihara dengan cara efisien. Melalui proses otorisasi dengan semestinya. Nah, pengendalian pengembangan sistem sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan sistem harus melibatkan partisipasi pemakai. Pasti. Manajemen, ya. Auditor, pasti. Ya kalau misalkan nggak ada pemakai ya itu nggak jadi sistem. Nggak ada manajemennya ya gimana orang mau update, orang mau upgrade atau orang mau pilih konten dan sebagainya ya dari kalau nggak ada manajemen ya repot. Ya. Terus poin nomor 2 adanya standar dan pedoman maupun prosedur. Ya pasti. Kalau nggak ada standar atau pedoman maupun prosedur, bagaimana caranya si pemakai ini akan tahu cara menggunakan si aplikasi atau software tersebut.
Nah, poin demikian dilaksanakan pengujian sistem dan konversi dengan cermat. Nah, ini pengujian itu wajib dilaksanakan ya. Ada yang simpel, ada black box, pengujian atau pengujian dengan white box seperti itu. Itu simpel, pengujian simpelnya. Terus poin nomor 4 adalah penelaahan setelah pemasangan atau instalasi ya. Nah, ini sudah sesuai atau belum, karena memang nanti akan berefek ke kinerja dari aplikasi itu sendiri atau dari database sendiri, dari programnya. Itu akan berefek secara kinerjanya seperti itu. Perencanaan sistem. Nah, rencana sistem adalah penentuan proses dan data diperlukan oleh sistem baru. Nah, jika sistem itu berbasis komputer, nah rancangannya dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang digunakan. Ya, jadi spesifikasi sistem itu berjalan di spesifikasi komputer seperti apa gitu. Terus perencanaan sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan desain untuk menghasilkan spesifikasi sistem yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional yang dikembangkan ke dalam proses analis sistem. Nah, nanti akan diproses secara analis gitu. Jadi dengan demikian perancangan sistem merupakan proses-proses atau aktivitas-aktivitas untuk menentukan atau menghasilkan spesifikasi sistem yang diperlukan oleh sistem baru yang memenuhi kebutuhan fungsional dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum oleh pemakai pada sistem yang baru. Menurut O'Brien, pada tahun 2005, perancangan sistem terdiri dari 3 aktivitas, yaitu poin A, desain user interface, merancang layar, formulir, dan dialog, itu diperlukan ya. UI itu ya paling penting, biasanya menarik atau enggak. Nah, terus desain data yaitu menentukan entity, objek, atribut, relationship, kaidah integritas, dan lain-lain. Oh, ini sangat penting. Jadi ketika kita mau pindah ke form selanjutnya, apakah yang harus dibawa itu fieldnya apa? Itu apakah ada identitas sendiri atau atribut, relationship-nya bagaimana, hubungan antara form ke formnya gitu. Itu penting ya. Terus desain proses yaitu membuat program dan prosedur seperti user service, application service, dan data service sekencang mungkin gitu. Jadi secepat mungkin harus dibuat. Makanya perlu yang namanya desain proses. Jadi desain ini diperlukan untuk meminimalisir adanya keterlambatan pengiriman data. Jadi dia harus muter kemana dulu, nggak usah. Kalau bisa langsung, dia harus langsung gitu relasinya. Nah, kalau menurut Pressman 2001, nah, rekayasa software adalah aplikasi dari pendekatan quantifiable, disiplin, dan sistematis pada pengembangan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Salah satu model rekayasa perangkat lunak yang disebut linear sequential model yang biasa disebut dengan classic life cycle atau waterfall model. Nah, dalam model ini, pendekatan pengembangan software dilakukan sistematik dan sekuensial yang diawali dengan sistem engineering, analis, desain, coding, testing, dan maintenance. Sebenarnya hampir sama dengan konsep yang menurut O'Brien tadi, ya, secara tulisan. Tapi ini lebih diperjelas ya di pas O'Brien karena memang dia penelitiannya tahun 2005. Nah, sedangkan si Pressman ini 2001, jadi lebih awal gitu. Nah, bagaimana interaksi manusia dan komputer dalam merancang suatu sistem harus diperlukan suatu hal sangat penting, yaitu interaksi antara user atau pengguna dengan sistem. Nah, interaksi ini harusnya user friendly, di mana mudah digunakan oleh pengguna yang awam sekalipun gitu. Ya, itu menurut Sederman tahun 1998. Dalam merancang suatu sistem interaksi manusia dengan komputer secara global dan baik, maka ada 8 aturan yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama harus konsisten dalam warna, tampilan, jenis huruf, perintah atau menu.
ya, konsisten. Yang kedua, memungkinkan frequent user itu menggunakan shortcut. Penggunaan shortcut untuk memudahkan pemakai saat berinteraksi dengan komputer sehingga perintah dan fasilitas yang tersedia lebih mudah dimengerti dan lebih cepat diakses. Nah, poin nomor 3 adalah memberikan umpan balik yang informatif. Setiap aksi pemakai sebaliknya ada umpan balik dari sistem, dan umpan balik respon atau message di layar harus dibuat sederhana agar mudah dimengerti untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, ini penting ya. Jadi ketika membuat di poin nomor 3 itu ya arahnya harus jelas. Kalau misalkan ada petunjuk, ya petunjuknya harus jelas. Seperti itu. Nah, poin nomor 4, merancang dialog yang baik dari awal sampai penutupan. Urutan dari aksi sebaliknya diatur dengan baik, yaitu dengan pembukaan, isi, dan penutup. Ya, itu sudah menjadi suatu kesatuan ya, udah dirangkum. Jadi awalnya kita masuk ke indeks, contohnya, terus dari situ ada apa aja sih yang akan kita bisa masukkan gitu. Perintah apa yang bisa masukkan. Terus poin nomor 5 adalah memberikan pencegahan dan penanganan kesalahan yang sederhana. Sebisa mungkin rancangan sistem dibuat agar pemakai tidak membuat kesalahan. Contohnya, jika suatu kolom isian tidak diperbolehkan pengisian jenis alfabet, maka jika diisi alfabet, layar harus segera memberikan error message atau memberikan ya suatu informasi kalau di situ tidak boleh diisi dengan alfabet, harus alfanumerik gitu kan. Poin nomor 6, memungkinkan pembalikan aksi yang mudah. Dalam rancangan sistem, sebaiknya aksi dapat dikembalikan. Pengembalian aksi dapat berupa aksi tunggal, tugas entry, atau tugas kelompok yang lengkap. Nah, itu yang simpelnya ya, seperti itu. Nah, poin nomor 7 adalah mendukung pusat kendali internal. Pemakai dapat menguasai sistem dan sistem merespon instruksi-instruksi dari mereka. Itu jelas. Jadi ketika si pengguna ini akan memasukkan data, ya harus ada respon instruksi-instruksi dari sistem tersebut gitu. Terus poin nomor 8 adalah mengurangi beban ingatan dari jangka pendek. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat memori singkat, tampilan halaman yang banyak, menggabungkan frekuensi gerakan window, sebaliknya dikurangi ya. Terus buatlah tampilan sederhana dengan menyediakan penyingkatan kode dan informasi lain. Iya betul. Kalau untuk misalkan kalau manusia disuruh mengingat, ya agak repot juga gitu. Kalau misalkan sistemnya itu terlalu banyak yang pindah form. Ya harusnya disesuaikan gitu. Ya, disesuaikan atau sederhanakan sesederhana mungkin. Nah, itu akan berpengaruh juga sama kinerja si aplikasinya tersebut gitu, akan lebih ringan biasanya seperti itu. Oke, itu poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir tadi poin 8 untuk mengurangi beban ingatan, ya itu penting sih di dalam membuat suatu aplikasi, ya buatlah sederhana mungkin. System Development Lab Cycle Approach. Nah, sistem ini adalah metode pengembangan sistem aplikasi yang terdiri dari beberapa tahap. Setiap tahap mempunyai jenis kegiatan tertentu. Nah, tahap poin A itu dengan kriteria cost benefit untuk mengusulkan aplikasi. Nah, poin B itu information analysis, menentukan keperluan user. Terus poin C, system design, mendesain user interface, file yang digunakan, dan fungsi proses informasi yang dilakukan oleh sistem tersebut. Poin D, ada program development, desain, coding, complying, testing, dan dokumentasi program. Poin E adalah prosedur dan form development, desain dan dokumentasi prosedur sistem dan formulir yang digunakan untuk user pada sistem tersebut. Nah, terus acceptance test, testing terakhir terhadap sistem dan persetujuan formal serta penerimaan oleh manajemen dan user. Jadi harus ada kesepakatan. Oh, ini sudah bisa di launching gitu. Oke, conversion.
Nah, konversi atau perubahan dari sistem lama ke sistem baru, ini harus dipikirkan juga kalau masih ada sistem lama, bagaimana caranya switch over ke sistem baru gitu. Nah, poin H adalah operation dan maintenance. Penambahan sistem selama implementasi dan modifikasi serta maintenance bila diketahui ada masalah. Ini pasti, poin H ini pasti. Pasti selalu ada ketika kita ngelempar ke dalam user yang lumayan banyak, biasanya ada kendali. Ya, admin yang banyak dengan user yang banyak biasanya ada kendala gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Ini namanya operation and maintenance. Jadi setelah di launching ya harus ada perbaikan sampai dengan aplikasi tersebut sempurna seperti itu. Oke, baik, di pertemuan kali ini ya cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemahaman tentang konsep dari program itu sendiri. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.